kedua. Soal kedua mengenai pencarian tabel seperti ini. Tabel di bawah ini ada data konsumsi pada tingkat pendapatan nasional. Misalkan fungsi konsumsinya itu ditandai dengan huruf C sama dengan 250 ditambah 0,9Y. Diminta kita nih untuk lengkapin tabel ini beserta dengan perhitungannya. Kita mulai terlebih dahulu untuk mencari fungsi S agar lebih mudah nanti saat perhitungannya. Fungsi C ini kan 250 tambah 0,9Y. Kita lihat di rumus sebelah ini. Fungsi S-nya itu min A ditambah 1 dalam kurung 1 kurang B dikali Y. Nah, berarti kalau misalkan udah ketemu fungsi konsumsinya, gampang nih teman-teman. Langsung min A, min 250, ditambah dalam kurung 1 kurang 0,9 ini. Lalu tutup kurung dikalikan dengan Y. Hasilnya, min 250 ditambah 0,1Y. Karena 1 kurang 0,9 adalah 0,1Y. Lalu kita bisa langsung cari nih teman-teman untuk semua huruf-huruf yang ada di atas ini. Kita mulai dari huruf A dulu. Dari baris pertama diketahui konsumsinya sebesar 250. Berarti ini gampang ya teman-teman, langsung dimasukin ke persamaan, pasti kita langsung ketemu kan Y-nya itu besarnya berapa. Oke, kita masukin fungsi konsumsinya 250 sama dengan fungsi konsumsinya ini 250 ditambah 0,9Y. Kita masukin juga 250 tambah 0,9Y. Lalu, 250 dikurang 250. Karena sama-sama konstanta kan mereka. Langsung dikurang aja. 250 kurang 250 hasilnya 0. Lalu 0,9Y ini dia sendiri karena nggak ada variabel Y selain ini. Kita dapatkan 0,9Y sama dengan 0. Jadi, Y langsung kita bagikan aja. 0 dibagi 0,9. Hasilnya, pendapatannya pada baris pertama sebesar 0. Lalu, untuk yang B, kita sekarang masuk ke dalam baris kedua. Baris kedua ini Y-nya kita dapat 500. Lalu, kita disuruh untuk mencari fungsi konsumsi terlebih dahulu. Fungsi konsumsi kalau udah ketemu Y-nya tinggal gampang ya teman-teman, tinggal masukin juga 250 tambah 0,9Y. 250 ditambah 0,9 dikali dengan 500. Hasilnya 250 tambah 450, fungsi konsumsi ketemu 700 besarnya. Lalu untuk fungsi APC. APC ini rumusnya adalah C per Y. C per Y kan sama, gampang ya teman-teman, kita udah ketemu C-nya, udah ketemu Y-nya. Jadi langsung masukin aja, 700 dibagi dengan 500. APC-nya ketemu deh 1,4. Lalu untuk MPC-nya, MPC itu kan perubahan fungsi konsumsi dibagi dengan perubahan fungsi Y. Ini besarannya 700 dikurang 250, fungsi konsumsi yang di sini kan tadi. Di sini kan ini dia dapatnya 700 nih, fungsi konsumsinya. Baris kedua dikurang dengan baris pertama 250, lalu dibagi dengan perubahan Y. Baris kedua perubahan Y-nya itu 500, lalu baris pertamanya itu 0. Jadi tinggal 500 kurang 0. Hasilnya kita dapatkan MPC-nya 0,9. Lalu kita lanjut ke dalam S, kita untuk mencari tabungannya. Tabungannya ini minus 250 ditambah 0,1Y. Gampang, kalau misalkan kita udah ketemu Y-nya kan teman-teman. Kita langsung masukin aja, min 250 ditambah 0,1. Kita kali sama, pas baris kedua ini, Y-nya adalah 500. Jadi, S kita dapatkan minus 250 ditambah 0,1 kali 500 kan, kita ketemu 50 tuh. Jadi, S-nya kita dapatkan min 200. Selanjutnya, untuk yang F. F ini kita mulai APS. Aku udah masukin sedikit jawabannya yang udah selesai di sini dulu. Oke, yang F ini ada APS-nya minus 200 dibagi dengan 500. Kita tahu dari mana? Itu adalah fungsi S dibagi dengan Y. S ini, mana ya? S yang, nah, baris keduanya ini kita dapat min 200. Lalu, baris keduanya untuk yang Y, kita dapat 500. Tinggal bagi aja. Jadi, minus 200 bagi 500, dapat APS-nya sebesar minus 0,4. Lalu, untuk G.
PS ini kita bisa lihat dari angka desimal sebelum Y. Coba teman-teman lihat di sini. Angka desimal sebelum Y-nya di fungsi S adalah 0,1. Jadi sebenarnya MPC sama MPS ini teman-teman nggak perlu repot-repot hitung. Langsung lihat aja angka sebelum Y, itu 0,1 kan. Kalau yang C itu 0,9, langsung ditarik ke bawah 0,9. Lalu yang MPS-nya 0,1. Jadi kita udah ketemu nih yang untuk MPC sama MPS. Lanjut ke dalam sebentar ya. Oh, ini. Kita mencari fungsi Y sama fungsi S. Kita udah ketemu APS-nya ini minus 0,15 di baris ketiga. Kalau ini berarti kan teman-teman bisa tahu ya, kalau ini angkanya dijadiin pecahan minus 15 per 100. Tapi, kalau kita lihat-lihat nih angkanya, kalau Y tadi meningkat. Masa tiba-tiba menurun kan teman-teman? Nah, jadi teman-teman bisa langsung kaliin dengan 10 per 10. Jadi, yang dari tadinya minus 15 per 100, jadinya minus 150 per 1000. Kita udah dapat ini S per Y. Kan APS itu rumusnya S per Y. Jadi, S-nya itu sebesar minus 150, lalu Y-nya kita udah ketemu, langsung 1000. Kita sekarang masuk ke dalam yang I-nya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi untuk baris ketiga, kita masukkan nilai Y yang dari baris ketiga juga. 250 ditambah 0,9 dalam kurung 0,9 kita kalikan dengan 1000. Nah, ketemu deh C sama dengan 250 kita tambahkan 0,9 kali 1000 kan 900 ya teman-teman. Lalu C-nya ketemu langsung 1150. Untuk yang J ini kita cari APC. APC teman-teman harusnya udah hafal ya C per Y gitu kan. Jadi langsung aja masukin angka C di baris ketiga 1150, angka Y di baris ketiga 1000. Jadi ketemu APC-nya 1,15. Lanjut. Sekarang kita udah ke baris keempat. Baris keempat ini kita yang dikasih tahu dari soal itu yang minus 100 ini, yang punyanya S. Jadi kita langsung cari aja persamaan Y-nya. S sama dengan kita masukin fungsinya minus 250 ditambah 0,1 Y. Lalu minus 100 ini kan yang nilai S-nya ini kita masukin sama dengan minus 250 ditambah 0,1 Y. Lalu kita ketemu nih minus 100 pindah ruasin 250-nya. Tambah 250 sama dengan 0,1 Y. Lalu kita ketemu 150 sama dengan 0,1 Y. Berarti Y-nya tinggal 150 dibagi 0,1. Hasil pendapatannya untuk baris keempat kita dapat 1.500. Lalu yang untuk O-nya. O-nya ini fungsi konsumsi. Fungsi konsumsinya kita masukin aja 250 tambah 0,9 Y. 250 ditambah dalam kurung 0,9 dikali dengan 1.500. Lalu fungsi konsumsinya sama dengan 1.600. Tinggal 250 kita tambahin dengan hasil perkalian ini ya teman-teman. Ketemu 1.600. Sekarang kita langsung lanjut ke dalam APC. APC-nya adalah C per Y. Pas baris keempat, C-nya 1.600. Pas baris keempat, Y-nya adalah 1.500. Jadi langsung bagi aja, APC-nya ketemu 1,07. Lalu untuk MPC, teman-teman tadi aku udah bilang, langsung ditarik ke bawah aja. Jadi teman-teman nggak perlu repot, langsung lihat angka desimal sebelum Y-nya ini, 0,9. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam APS. APS-nya, kita dapatkan rumus S per Y. Pada baris keempat ini, S-nya kita udah tahu nih, minus 100. Lalu, Y-nya 1.500. Lalu, kita tinggal bagi aja, minus 100 dibagi dengan 1.500, hasilnya minus 0,07. Sekarang kita masuk ke yang paling terakhir, slide paling terakhir untuk tabel ini. Kita ketemu APC adalah 1,03 dari soal. APC 1,03 ini kita bisa simpulkan dia 2050 dibagi dengan 2000. Nah,
Kalau teman-teman bingung, kita mulai terlebih dahulu dari MPC-nya aja yang udah pasti. MPC-nya kan udah pasti nih 0,9. Nah, kita langsung masukin kalau MPC itu kan delta C dibagi dengan delta Y. Delta C-nya ini pada baris keempat, kita lihatnya baris keempat, karena kita kan belum tahu nih ya baris kelimanya sebenarnya berapa kan. 1600 dikurang dengan 1150, dapat 450. Lalu untuk yang Y-nya itu 1500 dikurang 1000. Berarti kita dapat nih teman-teman. Perubahan C-nya itu 450 setiap satu baris. Lalu perubahan Y-nya itu 500 kalau setiap satu baris. Jadi tinggal sebenarnya kita tambah-tambah aja teman-teman. Y-nya ditambah 1500 kita tambah dengan 500 hasilnya 2000. Lalu untuk yang perubahan C 1600 ditambah 450 hasilnya 2050. Dari sini kita udah ketemu ya teman-teman. Dan APC-nya juga membuktikan bahwa emang benar 2050 dibagi 2000 itu hasilnya 1,03. Dari sini kita udah ketemu untuk jawaban T sama jawaban U. Tinggal jawaban W, X sama Y. Oh, Y-nya itu kan teman-teman udah tahu ya. Jadi nggak usah kita cari lagi aja ya. Sekarang kita cari yang W. W itu adalah pencarian untuk S. Nilai tabungannya kita masukin fungsinya tabungan minus 250 ditambah 0,1 Y. Lalu kita masukkan aja minus 250 ditambah 0,1 dikali dengan pendapatannya itu kita ketemukan 2000 ya pada baris kelima. Jadi minus 250 ditambah 0,1 dikali 2000 berapa nih teman-teman? 200. Jadi tabungannya kita dapat nilainya sebesar minus 50. Kalau teman-teman lihat ini fungsi S-nya juga selalu naik ya teman-teman, selalu naik sebesar 50. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam X yang paling terakhir. APS-nya kita cari S per Y, yaitu minus 50 dibagi dengan 2000. Hasilnya minus 50 kan S-nya ini, lalu dibagi dengan 2000, hasilnya adalah minus 0,025. Dosenku dulu bilangnya pembulatan selalu 2 angka di belakang koma. Jadi menurut kebijakan dosen masing-masing aja teman-teman. Jadi kalau kita bulatkan ke 2 angka belakang koma menjadi minus 0,03. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, diketahui pendapatan nasional keseimbangannya Y equilibriumnya sebesar 7.500. Lalu marginal propensity to save-nya atau MPS-nya sebesar 0,3. Sedangkan untuk impornya sebesar 0,04. Tax rate atau TX sama dengan 0,2. Kita ditanya nih, kalau pemerintah menaikkan pengeluaran sebesar 25, berapa pendapatan nasional keseimbangan yang baru? Lalu ditanya lagi juga, kalau pemerintah menaikkan pengeluaran, maksudnya di sini pajak ya teman-teman. Saya typo kayaknya ini. Menaikkan pajak kan jadi 40. Nah, berapa pendapatan nasional keseimbangan yang barunya? Oke, sekarang kita jawab aja. Diketahui Y equilibriumnya 7.500, MPS-nya 0,3. Kita cari fungsi C-nya, nilai C-nya besarannya berapa? Tinggal 1 kurang 0,3. Gampang kan teman-teman? Jadi 0,7 hasilnya. Lalu untuk pajaknya 0,2 diketahui, impornya 0,04. Sekarang kita cari alfanya itu berapa? 1 per 1 kurang konsumsi dikurang dengan impor. Jadi, 1 dibagi dengan 1 dikurang 0,7 hasil C-nya, lalu dikurang dengan impornya yaitu 0,04. Hasilnya kita ketemu alfa adalah 3,85. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soal. Kalau pemerintah sekarang 25 perubahannya, kita bisa langsung ikutin rumus pentingnya itu untuk mencari pendapatan yang terbarunya itu kan teman-teman. Itu adalah alfa dikali dengan delta G. Ini ada di poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di poin ke-6 rumus pentingnya. Delta Y sama dengan alfa dikali delta G. Nah, ini kita langsung masukin aja. Alfanya adalah 3,85 sama perubahannya adalah 25. Nah, gampang banget kan teman-teman. Jadi langsung ketemu itu perubahannya adalah 96,25.
Sekarang kita masukin ke dalam rumus, maksud saya fungsi pendapatan kita. Fungsi pendapatan kita kan Y yang sebelumnya kita tambahkan dengan perubahannya nih ada berapa. Jadi 7.500 pendapatan yang sebelumnya ditambah dengan 96,25 perubahannya. Kita dapatkan pendapatan pada keseimbangan yang baru sebesar 7.596,25. Sekarang yang terakhir, yaitu untuk perubahan pajak sebesar 40, kita cari delta Y-nya. Delta Y untuk pajak. Kita cari yang sesuai nih teman-teman rumusnya. Ini ada delta TX, itu poin keempat. Delta Y sama dengan minus C dikali dengan alfa dikali dengan delta TX. Kita ketemu delta Y sama dengan, kita masukin aja nih, minus 0,7 nilai konsumsinya, dikali dengan alfanya 3,85, lalu dikali dengan perubahan TX-nya 40 dari soal. Lalu kita ketemu perubahan Y-nya minus 107,8, dan didapatkan kalau Y-nya sama dengan 7.500 ditambah, ini sebenarnya kan ditambah, tapi karena di sininya ada minus, jadi tambah kali minus hasilnya minus kan teman-teman. Jadi 7.500 dikurang 107,8, hasil Y-nya adalah 7.392,2. Oke, sekian dari aku. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku tunggu sampai jam 11:15. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi pertemuan kali ini ya teman-teman. Maaf, mau nanya, nanti PPT-nya di-share nggak? Oh iya, pasti nanti di-share kok. Nanti cek aja di file Teams-nya ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau tanya ya. Kayaknya berarti udah pada mengerti. Jadi nanti filenya bakal aku taruh di file Teams, teman-teman bisa langsung cek aja. Yang salah-salah juga nanti bakal aku ganti dulu. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin mentoringnya dari awal sampai akhir. Thank you guys, semangat UTS-nya ya. Bye. Terima kasih, Lydia. Makasih, Lid. Thank you, Lydia. Terima kasih, Kak.